suara istri si mandor tadi. Yang dia juga nggak sempat melarikan diri, Mas. Jadi dia dibantai juga sama kaum pribumi. Dan dia menetap di sini Korinnya, dan rasa-rasa aura kebencian terhadap pribumi itu masih ada. Pasti. Dia sosoknya cantik sekali. Dia menggunakan topi bundar, rambutnya diikat ke sini. Kadang terlihat tergerai. Dia pakai gaun terusan warna krem, kadang warna pink, dan di badannya penuh darah. Tapi dia masih dengan gaya centilnya, antara gaya centil dan gaya menakut-nakuti. Dia datang ke orang-orang pribumi yang datang ke sini. Maksudnya di zaman sekarang ya, di zaman sekarang dia menampakkan diri ke orang-orang. Menuju ke atas atau tangga bagian kedua, itu sering ada nona Belanda yang bergaun merah. Apabila kitanya tidak izin, itu sering menampakkannya itu berlumuran darah atau berbau amis kalau kita buka pintu secara tanpa izin. Terus sosok perempuan itu di mana, Ruth? Perempuan itu ada di atas. Kami pun semakin dekat dengan sosok noni Belanda yang mengalami peristiwa kelam di tempat ini. Tinggi banget. Saya tahu, tadi kamu di sini. Kamu ngomong sama siapa? Kenapa kamu hilang tiba-tiba? Saya tahu kamu masih di sekitar sini. Boleh bicara sebentar? Rasa-rasanya dia di dekat kita, Mes. Boleh saya minta night vision? Ini sosok perempuan itu, Ruth. Dia dekat kita, Mes. Dia di dekat kita. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini dia, datang. Aduh. Dia ada mau bilang apa nggak, Ruth? Atau mau cerita tentang masa lalu? Dia bilang mati kan. Ya, itulah zaman dulu peperangan. Dendam, sama-sama dendam. Nggak ada yang ngerasa salah, semua ngerasa benar. Itu, Ruth. Bos, Kenapa? dia minta kamu. Kenapa? Nggak boleh. Dia tadi bilang mau nyerang kamu. Makanya saya langsung bentengin kamu dan dia langsung hilang, Mes. Oke, boleh nyala lampu lagi? Dia udah hilang. Rudi, kamu kan tadi bilang dia suka menampakkan diri, ya kan? Kamu ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke pemirsa yang nanti mau mengunjungi tempat ini? Kalau yang saya lihat tempat ini sebenarnya aman-aman aja sih, Mes. Paling ya ini karena medannya seperti ini ya hati-hati. Takutnya kan celaka ya, ini karena nggak ada penyangga, nggak ada pengaman gitu kan. Tapi kalau untuk makhluk-makhluk di sini sih saya rasa mereka paling memberikan rasa angker, memberikan rasa ngeri aja, tapi nggak yang mencelakai secara frontal sih kalau saya lihat. Oke. Aku pengen lihat tuh kayak ada jembatan ya di situ ya. Kalau kita udah setinggi ini, jadi kita bisa lihat semua pemandangan bendungan kan? Kita lihat yuk, udah nanggung nih, udah nyampe atas. Penelusuran kami pun dilanjutkan ke titik akhir, yaitu di atas bendungan Pamayaran. Wow, Rudy, kita sekarang ada di atas nih. Ini tinggi banget dan ini kita lagi ada di jembatan. Di bawahnya ada 10 pintu air. Ini keren banget. Wow. Rudy, kamu bisa nggak ngeliat dulunya ini tempatnya kayak gimana?
ini kan bendungan. Hmm. Dulunya ini air. Ini air semua. Ini air semua. Tapi ngomong-ngomong, saya merasa seperti ada sosok yang kuat sekali dulu. Sebelum ini airnya hilang dan diuruk tanah, itu ada sosok yang berkuasa tadinya di sini. Maksud kamu ada penunggunya Betul. di air itu? Iya. Buaya putih. Ini kan masih aktif nih dulu, aktif. Sebelah sana juga ada. Itu yang di sana itu dulu airan kayak gini juga tuh. Itu sering berbaring di situ itu. Ketika ada kita lewat dia ngejebur. Apa Ruth sosoknya? Tapi sosok itu udah nggak di sini lagi, Mes. Udah pindah ke arah sana. Hah, kenapa pindah? Berarti di sana ada perairan. Mungkin Sosok penunggunya seperti apa, Ruth? jadi ada pekerja-pekerja pribumi, ada sosok juga pekerja-pekerja Belanda di sekitar sini. Cuma ya kebanyakan sih di sini sih orangnya kalem-kalem. Jadi kayak yang bukan kalem ya, mungkin lebih tepatnya pasrah gitu loh. Iya, iya, iya. Itu sih entitas-entitas masa lalu yang saya rasakan. Ternyata gitu. Wah, luar biasa malam ini kita dapat banyak banget informasi apa yang terjadi di tempat ini di masa lalu. Banyak sekali histori dan sekarang kita juga jadi banyak tahu cerita-cerita yang tidak tertuliskan di sejarah, Ruth. Seru banget malam ini. Oh iya, menurut kamu titik lokasi uji berani paling tepat yang mana? Di area bawah sih, dekat pintu yang tadi biru, dekat sekitar situ. Dekat pintu biru. Oke. Karena di situ yang saya rasa auranya kelam sekali, dan itu banyak sekali pembantaian, isak tangis itu tersadis tuh di area situ. Kita lihat pembuktian malam ini apa yang dirasakan sama sahabat uji berani. Yuk langsung aja kita turun. Kami pun memilih area basement bangunan ini yang disinyalir sebagai penjara untuk para pribumi yang memberontak, sebagai tempat uji berani